Kontras Andri Yunus disiram air keras pada hari Kamis 12 Maret 2026 di Jalan Salemba Talang, Jakarta Pusat. Berdasarkan analisa kepolisian, Andri Yunus sudah dibuntuti sejak berada di kantor YLBHI saat menghadiri sebuah acara. Usai dari YLBHI, Andri Yunus pulang pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan sepeda motor. Saat melintas di Jalan Salemba, Jembatan Talang, Jakarta Pusat, pada pukul 23.37 waktu Indonesia Barat, korban didekati oleh dua orang menggunakan motor dari arah berlawanan. Hanya dalam hitungan detik, tiba-tiba pelaku yang berada di bangku penumpang menyiram air keras ke arah wajah Andri Yunus. Saat itu Andri Yunus tidak mampu menghindar dan merasakan dampak langsung dari siraman air keras hingga ia menjatuhkan motornya dan berteriak kesakitan sambil membuka helm dan pakaiannya. Warga sekitar tempat kejadian perkara yang mendengar teriakan Andri Yunus mulai berdatangan untuk melihat dan membantu Andri Yunus. Sambil menahan sakitnya, Andri Yunus langsung meninggalkan TKP menuju RSCM. Menurut saya kasus ini menurut saya sangat spektakuler ya, dan pasti menarik perhatian orang banyak. Karena apa? Kasusnya itu melambangkan suatu kekejaman, kemudian dua bisa ditinjau dari politik seakan pemberangusan orang berpendapat kan gitu kan, dan kemudian aksi premanisme yang vulgar gitu. Itu jadi menurut saya ini sangat menampar bangsa kita. Polisi dalam menangani kasus ini pasti akan melihat jenis kasus yang dihadapi. Kasus ini kan bukan sekedar kasus yang kecil-kecilan orang dendam kemudian menyakiti atau merencana membunuh dan sebagainya. Tapi ini jelas suatu rencana tindakan yang direncanakan ya, karena dengan lihat rekaman CCTV itu yang bersangkutan adalah diikuti dari sini-sini, kemudian yang bersangkutan adalah aktivis gitu kan. Patut diduga bahwa ini adalah suatu rencana daripada kelompok ya untuk memberikan contoh menggertak ya, semacam, kalau saya istilahnya semacam teror. Inilah yang saya tidak bisa habis pikir ya. Negara ini kan sekarang kan lagi dituntut untuk demokrasi dan sebagainya, tapi kok masih ada suatu kekuatan yang memaksakan ya dengan cara-caranya itu seakan-akan menakut-nakuti orang untuk tidak boleh berbicara. Oleh karena itulah maka di dalam hal ini polisi pasti akan ditantang ini ya untuk menguak apa yang terjadi sebelumnya, yang terjadi bukan hanya pada pelakunya yang bisa ditangkap, tetapi apa latar belakang daripada kasus ini dan siapa sebetulnya yang punya otak untuk melakukan tindakan ini. Kalau untuk hanya menangkap para pelaku yang di lapangan yang ketangkap CCTV-nya dan sebagainya tidak sulit. Dan sekarang saya yakin polisi sudah tahu siapa pelakunya, pasti sudah tahu. Cuman yang susah adalah nanti menangkap siapa yang menyuruh itu, karena kan bukti-bukti biasanya hilang. Padahal untuk pembuktian kita untuk di pengadilan kan harus lengkap, buktinya itu lengkap, ada kesesuaian daripada bukti itu bahwa ini nyuruh ini dan sebagainya, itu harus didukung dengan tidak cukup dugaan kita. Itu yang agak berat kan. Dari pengalaman kasus-kasus kita yang lama-lama itu, setiap kasus yang model kayak gini ini hampir semuanya ya tidak terungkap sampai latar belakangnya itu kayak apa secara clear. Hampir semuanya kayak itu. Kasus-kasus yang kejadian kayak gini ini mesti terulang lagi. Untuk membawa itu ke pengadilan itu harus dibuktikan bukti yang kuat, lengkap. Karena KUHP kita akan mengatur pada due process law ya. Jadi semua itu harus dibuktikan secara lengkap untuk memidanakan seseorang ini. Nah, padahal dalam pidana seperti ini pasti banyak sekali yang bukti-bukti yang bisa dihilangkan. Publik sekarang sudah menilai kan langsung ini wujud dari pembungkaman, karena apa? Yang disasar kan orang yang baru ngomong kan gitu. Oh, nggak usah orang pinter lah. Nah, cuman yang perlu kita anukan kan
siapa ini yang melakukan membungkam itu kan gitu kan. Kalau kita cuma langsung taken for granted, wah itu pasti pemerintah kan, seakan-akan kan gitu. Itulah yang saya hindari, jangan sampai kasus kayak gini ini, wah ini pasti dirancang oleh pemerintah kan gitu kan. Saya yakin ini bukan pemerintah lah, nggak mungkin lah Pak Presiden model kayak gitu, nggak mau dikritik dengan gitu. Pasti kelompok-kelompok tertentu aja yang memanfaatkan situasi di mana rakyat itu paling benci dengan pembungkaman, nah kemudian dibikin kasus seperti itu. Ini satu lagi yang saya curigai, yang saya khawatirkan adalah kita itu diadu domba. Belum tentu juga ini orang-orangnya yang nyuruh itu belum tentu juga orang yang dari kelompok dalam negeri ya. Bisa jadi kelompok asing juga yang ingin membuat negara kita kacau. Ini pas lagi kayak gini, ini coba ciptakan kasus kayak gini, mereka kan akhirnya saling beradu. Itulah yang saya, pandangan saya dalam menghadapi kasus ini, yang saya khawatirkan adalah kita itu diadu domba oleh pihak-pihak tertentu yang ingin Indonesia tidak aman ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau mengenai apakah perlu perlindungan saksi tanpa diminta, itu lembaga-lembaga yang sekarang sudah dibentuk itu pasti sudah. Polisi harus berani transparan cara menangani. Ini sekarang kan pasti nanti akan dicurigai ya. Yang sering dicurigai itu begini. Kasus kayak gini pelakunya di lapangan ditangkap, tapi yang nyuruh nggak ketangkep. Kecurigaan publik pasti menyangka polisi melindungi itu yang nyuruh itu kan. Paling gampang menangkap pelaku di lapangan ya, karena buktinya sudah jelas. Sekarang udah jelas, langsung naik penyidikan kan, karena apa, bukti awal sudah ada orang luka, jelas gitu kan, ada alat yang dipakai, ada rekaman bagaimana cara melukainya, itu otomatis ini ada pidana. Cuman kita untuk membuktikan pidananya itu kan di dalam KUHP itu adalah mencari seterang-terangnya apa yang terjadi, keterangan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga kalau kita mengatakan pidana itu bukan hanya pelaku yang ada datanya di situ, tapi juga harus, kalau suatu kejadian itu kan mesti ada yang nyuruh kan, ada yang melaksanakan, ada yang membantu perencanaan, ada yang mengamankan. Nah itu harus diungkap semua oleh polisi gitu. Tergantung dari bukti yang masih dikumpulkan oleh polisi. Buktinya apa saja dikumpulkan, nanti akan diramu. Oh ini berarti hanya sekedar penganiayaan, bukan, tapi ini suatu penganiayaan yang direncanakan. Oh ini adalah suatu penganiayaan yang mengakibatkan orang mati. Yang paling tinggi lagi adalah pembunuhan yang direncanakan dengan cara yang sadis, nah, kayak gitu kan. Pasti nanti jaksa akan mencari yang paling berat, karena kasus ini memang kelihatannya ya pantas tidak dianggap berat lah, karena dia itu tadi. Polisi harus bisa ngungkap ini siapa yang pelaku di belakangnya. Harus, jangan seperti yang tulang yang dulu akhirnya blank, kita nggak bisa memberikan jawaban pada publik. Nah untuk menjawab kayak gitu, itu saran saya, polisi di dalam menyidik itu jangan sendiri, jangan tertutup sendiri, ajak semua komponen elemen yang bisa dilibatkan, marilah kita menyidik bersama-sama gitu kan. Nah nanti adapun hasilnya apa, kan memang segitu maksimal yang kita bisa anukan kan, bisa buktikan gitu. Jadi entah nanti gagal atau berhasil, tetapi publik sudah tidak menuduh lagi polisi pura-pura ini. Nah gitu. Pada para aktivis gitu ya, itu jangan takut bahwa ini kayak gini ini ya. Ini kan suatu, bagi saya ini satu gertak kepada mereka ini loh. Contoh, kalau kamu kayak gini nanti akan kita ginikan gitu. Itu yang namanya kasus teror ya kayak gitu, timbulkan suatu cerita sehingga menimbulkan ketakutan. Nah, dalam hal ini saya pikir jangan takut dengan ancaman teror yang semacam ini, karena kita akan serius di dalam menanggulangi kasus seperti ini. Apabila kasus ini bisa terungkap, maka mungkin ya di kemudian hari tidak ada lagi yang terulang-terulang kayak gini. Selama ini kan kebanyakan ya kalau udah ada kasus ini dibikin tim gabungan pencari fakta kan gitu, tuntutannya gitu. Kalau saya pribadi ya bagus, tim gabungan pencari fakta itu kan hanya untuk menghindari dan sampai polisi ataupun aparat itu main-main kan, cara menangkan bukan fakta yang sesungguhnya gitu. Cuman saya boleh menunjukkan ya kelemahan
tim gabungan pencari fakta itu tidak menjamin itu bisa efektif karena apa? Karena kejelian daripada tim yang ditunjuk itu dia nggak punya keahlian untuk mengungkap kan. Akhirnya ya apa? Jadi belum tentu efektif. Aneh bin ajaib bahwa ada pelaku kejahatan yang sama sekali tidak menutupi identitas mereka.